perjanjian baru, tapi sudah ada dalam Oh, perjanjian lama. perjanjian Jadi lama sudah dalam ada ya? ya, dalam perjanjian lama itu ada ayat-ayat, sekelompok ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Tapi ada Kenapa Tuhan? sekelompok ayat lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Saya berikan Oke. contoh masing-masing satu saja ya. Ulangan 6 ayat 4 itu Allah itu Esa. Ini ketunggalan. Tapi waktu dia mau menjadikan manusia, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pakai kata bentuk jamak. Dan yang seperti kata bentuk jamak ini banyak sekali. Jadi kalau ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan dan ayat-ayat menunjukkan kejamakan, ini tidak boleh salah satu dibuang. Dua-dua mesti diambil karena dua-dua adalah firman Tuhan. Oke, Dan simpelnya karena itu kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang mengharmoniskan kedua kelompok ayat ini. Jadi bayang-bayang dari Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Cuma baik ya Pak ya. orang-orang Yahudi tidak ngerti dan Oh, banyak orang orang nggak Yahudi yang nggak ngerti. ngerti Pak ya. Loh, orang Yahudi memang tidak Bodoh ngerti. orang Yahudi artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Budi Asali ya, seorang pendeta besar yang cukup terkenal di dunia diskusi lintas iman, di dunia debat. Karena sudah beberapa kali pendeta Budi Asali melakukan debat dengan pihak muslim ya, dari beberapa tahun yang lalu. Dan bisa dikatakan Budi Asali ini adalah salah satu pendeta yang cukup disegani dan dihormati. Bahkan Esra Soru itu dulu murid dia. Ya, pendeta Esra Soru itu dulu pernah dimentorin oleh pendeta Budi Asali. Dan kita bisa lihat bahwa Budi Asali ini beberapa bulan yang lalu pernah berdiskusi dengan Kodonditan dan dipermalukan. Ya, dipermalukan sekali saat diskusi tersebut, dan saya rasa teman-teman bisa ngecek banyak videonya, bahkan cuplikan-cuplikannya itu viral di TikTok ya. Bagaimana Budi Asali terdiam saat ditanya oleh Kodonditan. Dari situ pamor Budi Asali terus turun. Ya, saya nggak tahu apakah pendeta Budi Asalinya yang ya makin tua, makin lemah pemikirannya, ataukah memang zaman sudah berubah, sehingga generasi dulu sekarang sudah tidak bisa bersaing. Kita lihat bagaimana Budi Asali ya, itu benar-benar mulai tidak dihormati dari kalangan Kristen sendiri, yang menganggap Budi Asali ini memalukan bagi kekristenan saat dia babak belur dengan Kodondi. Dari situ Budi Asali berubah dari pendeta yang berdebat secara offline, secara bertemu langsung, sekarang ikut terjun di dunia diskusi online ya. Mulai ikutan debat-debat online. Mungkin dia penasaran kenapa dia bisa babak belur, sehingga dia coba belajar atau mencari kembali jati dirinya, supaya bisa pede kembali, supaya bisa kembali ini ya, percaya diri gitu kan dalam diskusi, sehingga dia coba online. Tetapi malang, ya. Sungguh malang nasib pendeta Budi Asali, di dunia online pun babak belur. Ya, kok bisa gitu? Ya sial dia teman-teman. Diskusi pertama yang dilakukan Budi Asali secara online, itu malah ketemu Bang Zuma. Ya, ketemu Gurunda Zuma. Ujungnya ya babak belur lagi gitu. Ya, jadi nasibnya sama, ketemu Kodondi dipermalukan saat debat offline, secara online ketemu Bang Zuma, babak belur lagi. Ya, setelah ketemu Bang Zuma, ya dia mungkin mikir, aduh ini salah ini ya, salah lawan ini, kok langsung lawan Bang Zuma. Udahlah, saya coba dengan yang lain dulu, dengan pendebat muslim yang lain. Nah, mulailah Budi Asali mendatangi Komal Muslim untuk mencoba peruntungannya. Kan begitu. Dia berpikir, ini Zuma terlalu tinggi nih. Udahlah, saya lawan yang bawah-bawah dulu gitu kan. Saya lawan yang murid-muridnya dulu gitu. Ternyata teman-teman, ya, naas lagi nasib dia. Naas lagi nasibnya. Apa yang terjadi? Ya, kita simak aja lah diskusi ini. Dari fundamental iman mereka. Makanya ada Calvinis, Unitarian, dikarenakan setiap manusia itu bebas menginterpretasi. Nah,
Itu yang menjadi asbab perpecahan. Kembali ke topik yang saya bahas tadi. Kenapa kita bertengkar? Bahkan kami sebelum lahir, mama saya sebelum lahir, orang Kristen itu udah berkecamuk duluan. Ya, itu dikarenakan ini. Yesus tidak eksplisit mengajarkan siapa dirinya. Padahal tentang siapa dirinya itu harus diimani sesuai dengan mau dia. Kalau tidak, hukumnya neraka. Saya eksplisit menjelaskan tentang dirinya, yang adalah anak Tuhan yang diimani Kristen. Tapi dia eksplisit menjelaskan siapa dirinya seperti yang kami imani. Eksplisit katakan dia nabi, eksplisit katakan hamba Tuhan, eksplisit katakan anak manusia, eksplisit dia katakan rasul Tuhan. 4 ayat ini terbantahkan hanya karena ayat implisit. Apa? Anak Tuhan, ya maknanya tuh banyak. Anak Allah, ya maknanya banyak. Jadi ayat eksplisit 5, 10, 100 biji akan terbantahkan hanya kata satu ayat implisit tersirat yang interpretasinya setiap orang berbeda-beda. Inilah kenapa saya akan marah kepada Yesus kalau dia turun nanti. Kenapa itu ayat-ayat yang jelas itu kok jadi berubah maknanya? Giliran ayat-ayat yang tidak jelas kok malah jadinya beda-beda pemaknaannya. Aku ki bingung. Iki urusannya neraka sama surga loh. 36 tahun aku hidup nggak pernah nyembah awakmu. Nah ternyata awakmu ngaku awakmu Tuhan saiki. Lah piye? Aku nggak dikasih tahu loh. Tenanan. Aku baca Matius, Markus, Lukas, awakmu nggak pernah ngaku Tuhan. Lalu tiba-tiba aku biasa bilang aku awakmu tuh Tuhan. Lah Mikana bilang awakmu tuh Bapa. Lah Paulus bilang awakmu bukan Bapa. Lah aku ki bingung. Aku ki melu sapa? Ngono. Lah ya kamu ngomong setengah jam, aku ngomong 5 menit. Ya silakan Pak Buas Pendeta. Ya, yang bilang datanya cuma 1 implisit itu siapa? Disebut anak Allah itu coba buka konkordansi dan tulis anak Allah, maka akan keluar data bahwa Yesus menyebut diri anak Allah itu banyak sekali. Bukan maksudnya bukan cuma 1 dan bukan implisit. Bukan maksud saya nih, maksudnya gini loh Pak, Bapak. Nih maaf ya, ini terakhir ya Pak ya. Saya itu sangat menghormati. Enggak, Pak. Saya kan mahasiswi, Bapak kan dosen, Pak. Yang namanya mahasiswi, Bapak kalau lihat di kampus itu mahasiswi itu harus. Saya ini, kalau saya coba Pak, saya ini kan waktu 1 menit. Bukan kita nggak diskusi Pak, terlalu lancang kalau saya katakan saya diskusi. Anda tuh seorang dosen, saya tuh cuma mahasiswi Pak. Saya tuh hanya remahan-remahan saja. Saya nggak mungkin nggak pantas. Mahasiswa apa? Mahasiswi Pak, mahasiswi agama Islam Pak. Mahasiswa agama Islam. Saya belajar tentang Jadi gini Pak, ketika Bapak sebagai dosen menjelaskan, saya ini kan disuruh sama dosen, sama mama saya, sama papa saya, nak besok kalau kamu jadi mahasiswi ya nak, kamu jangan terima-terima aja kata dosen itu, kamu jawab, tanya baik-baik biar kamu tambah ilmu. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Nah ketika Bapak bilang implisitnya ada kok, eksplisitnya ada kok di anak Allah. Loh, kan bukannya itu poin saya. Yang anak Allah yang diimani oleh kalian bahwa dia adalah Allah itu di mana terterangnya ngono loh, Pak? Loh, tadi saya sudah tunjukkan Yohanes 5 ayat 18. Ah, Yohanes 5 ayat 18 kita baca dulu ya, sudah Pak. Dibuka, kan sudah dibaca tadi. Jadi anak Allah itu setara dengan Allah gitu loh. Itu kan tuduhannya orang Yahudi loh, Pak. Loh, bukan tuduhan, itu keterangannya Rasul Yohanes itu. Ya udah deh, kalau tuduhannya orang Yahudi Bapak terima ya nggak apa-apa. Kalau saya tuh tidak terima tuduhan orang Yahudi kepada Yesus, pasti tuduhannya jelek semua. Itu ini kok. Ya wis aku meneng Pak, meneng Jadi Pak. itu kata-kata Rasul Yohanes kalau menurut saya. Tapi kalau kamu anggap itu tuduhan Yahudi, sekarang kalau itu tuduhan Yahudi kan itu salah kan? Menurut kamu kan salah. Kenapa Yesus tidak membantah? Loh, yang menyetarakan diri dengan Allah itu siapa? Aku anak, aku tidak menyetarakan, aku lebih rendah. Kan mestinya ada gitu. Tapi tidak ada bantahan dari Yesus. Ada Pak, dia bilang Pak, Bapak lebih besar daripada aku. Sampai akhir dia disalibkan tuh karena dia mengaku sebagai anak Allah. Coba baca seluruh Injil Matius atau Markus, Lukas, Yohanes, baca semua sampai akhir dia tidak pernah menarik kata-katanya dia bahwa dia adalah anak Allah. Oke, ini Pak, gimana Yesus mau menjelaskan kepada orang-orang Pak? Dia udah bilang berkali-kali, Bapak lebih besar daripada aku, kata dia. Itu nggak bisa Pak. Manusia. Yelah, tadi juga dia ngomong sebagai manusia lah Pak. Dia memang Yesus itu Allah dan manusia sejak inkarnasi. Dia tuh Allah dan manusia. Waktu dia bilang Allah sungguh manusia. Waktu dia bilang dia anak Allah, dia ngomong sebagai manusia itu sebagai Allah.
Dia sebagai Allah dan manusia. Lah dari mana Bapak tahu kalau ketika dia ngomong Bapak lebih besar daripada aku, dia sebagai manusia, ketika dia bicara aku adalah Karena kalau sebagai dia Tuhan. sebagai Allah, dia setara dengan Bapak. Kalau sebagai manusia, dia memang lebih rendah dari Bapak. Oh, berarti kadang-kadang dia sebagai manusia, kadang-kadang dia sebagai Tuhan gitu. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya Tuhan. Cuma kadang-kadang Enggak, waktu perkataannya itu berbicara, loh. Pas dia ngomong Lah sama iya, orang-orang itu. kadang-kadang dia berbicara sebagai manusia, kadang-kadang berbicara sebagai Allah. Oh, Atau dia gonta-ganti gitu. menekankan kemanusiaannya atau menekankan keilahiannya. Pada waktu dia berkata dia tidak tahu hari Tuhan, itu dia berkata sebagai 100% manusia. Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia ya Pak? Ya, Berarti 100% Ya, Tuhan, betul. 100% bukan Tuhan ya Pak? Bener nggak? manusia jangan ngomong bukan Tuhan lah. Iya, manusia Tuhan bukan? Bukan. Nah ya sudah, berarti 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, sepakat? Ya, sudahlah sak sukanya. Loh, Ya, gimana sudah, sih makanya Bapak iya, ini? Saya bilang ya, mau terus mau dilanjutkan gimana? Itu Ya, sama berarti- dengan loh Pak. Ini bahasa loh Pak, Itu linguistik X sama loh ini. dengan Y itu. Oke, X sama dengan ya, Y. ayo, terus kamu mau ngomong apa? Enggak, Bang Ardiansah tadi itu X sama dengan Y itu Pak. Itu ekuivalen itu Pak. Antara 100% manusia dan 100% Tuhan itu ekuivalennya adalah 100% bukan manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu ekuivalen. 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan, dia bilang gitu loh. Iya betul, 100% Ya, Tuhan. Anda kan bilang 100% Ya, Tuhan, 100% oke, manusia. Terus gimana? Nah, berarti kalau manusia kan bukan Tuhan, kalau Tuhan kan Tuhan. Berarti 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Ya, terus? Ya ya simpel kan? Nggak simple. Lu nggak simpel. Karena 100% tambah 100% itu. Piye Pak dosen ki? Piye iki? Loh, Aku kalau berhenti saya kuliah ini, dengar ya, kalau saya ini 100% bukan Tuhan. Nggak ada 100% Tuhannya, nggak ada. Saya nggak ngomong Nah, Pak 100% bukan Budi. Tuhan. Saya ngomong Yesus Pak. Yesus itu 100% Kalau Tuhan. motong saja, makanya saya jengkel. Ya, minta maaf. Iya udah ya udah Mak. Kalau Sabar. Yesus itu tidak ada yang sama dengan dia, karena dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Iya Kalau iya. saya tidak seperti dia, saya 100% bukan Tuhan. Iya iya Pak, iya Tidak iya. ada 100% Tuhannya. Iya iya Dia Pak. 100% bukan Tuhan, 100% Tuhan, saya sukanya boleh. Tapi 100% Tuhannya jangan dibuang. Ya berarti Yesus itu 100% Allah. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh bukan Allah kan gitu. Iya, bisa. Oke. Itu bisa nggak dipahami secara bahasa Pak? Tidak bisa. Ya sudah selesai. Lanjut. Karena itu melampaui pemikiran kita. Melampaui Pak Budi pemikiran Asali. kita. Kristus ya. Kita belajar tentang Kristus maupun belajar tentang Tritunggal. Tunggu Pak. Itu ajaran yang melampaui akal kita. Ajaran yang melampaui. Karena memang mau dimengerti, karena itu mau dimengerti secara total. Tunggu. Uni Itu Rifa, ntar tidak 2 menit ya Uni ya. memungkinkan. Ya, 2 menit. silakan. Ajaran yang melampaui akal manusia. Artinya melampaui akal manusia itu apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal, Pak? Tidak dua-duanya. Gimana sih Bapak ini? Berarti di tengah-tengahnya, Melampaui Pak. akal itu, Berarti tengah-tengah. Melampaui akal itu tidak bertentangan dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal itu ya tidak masuk akal. Berarti tidak bertentangan, melampaui akal adalah tidak bertentangan dengan akal. Sepakat? Gini sekarang gini ya. Loh, Kalau saya katakan Yesus itu satu pribadi dan dua pribadi pada saat yang sama, itu bertentangan dengan akal. tunggu Pak, sabar. Kita Nanti ke situ dulu, tadi, Pak. Saya belum selesai ngomong kok. Kalau Yesus itu saya katakan sebagai satu pribadi dan dua hakikat, itu melampaui akal. Itu bukannya tidak masuk akal. 1x dan 2y itu tidak masalah. Tapi kalau 1x dan 2x itu jadi masalah. Itu bertentangan dengan akal. Oke, pertanyaannya gini Pak, melampaui akal itu apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Lah kamu memberikan pilihan yang dua-duanya salah kok, saya tidak mau milih. Oke, berarti ada berapa pilihan? Saya tambah satu deh, apa satunya? Melampaui akal. Iya, melampaui akal itu apakah masuk akal atau nggak masuk akal? Melampaui, ini akal nih, ini akal, ini dilampaui ke sini, berarti di luar akal kan? Kita bisa mengerti dia itu sampai batas luar tertentu tok. Tunggu, Tidak berarti bisa di luar mengerti akal ya secara- Pak ya, sepakat ya? Tidak Melampaui bisa akal kan? mengerti secara total. Loh,
Melampaui akal itu di luar akal kan? Kan ini akal. Ini batas akal nih, batas akal manusia. Kemudian dia melampaui akal. Dimengerti, tetapi tidak dimengerti secara total. Mengerti 100% tidak mungkin. Loh, tunggu, sabar Pak, sabar. Berarti separuh masuk akal, separuh nggak masuk akal, gimana? Nggak mau saya. Salah lagi. Tunggu, ini kan akal. Ini kan akal. Di sini batasnya akal ya. Batasnya akal. Sahabat gantian, Pak. Katanya gantian, Bapak itu. Saya ditanya entitas, teman-teman. Gunakan kata yang sederhana, saya nggak ngerti kata entitas. Oke. Saya gunakan saya sedang berbicara mengenai individu. Saya tidak berbicara mengenai individu Tuhannya, tapi saya berbicara mengenai konsep ketuhanannya. Apa bedanya? Paham ya, Pak ya? Konsepnya ya tentang individunya. Ya. Pertanyaan saya, yang tidak bisa dipahami itu apakah individu Tuhannya atau konsep ketuhanannya, Pak? Sama saja. Dua-duanya nggak bisa dipahami. Dipahami sebagian. Dipahami sebagian. Berarti sebagian masuk akal, sebagian nggak masuk akal. Loh, sebagian melampaui akal. Loh, ini kan batas. Ini kan batas akal. Melampaui kan di sini. Nah, kalau berarti keluar dari batas akal manusia kan? Nah, yang coba tanganmu tadi naikkan coba kayak tadi. Gini. Ya, antara dua tanganmu itu tidak bisa dimengerti. Oh ya, ini kan? Ya. Nah, ini tergolong apa, Pak? Ini tergolong tidak masuk akal atau masuk akal? Loh, itu melampaui akal. Oke, sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan nggak masuk akal? Kalau nggak masuk akal itu kontradiksi. Loh, saya nggak bahas kontradiksi, Pak. Saya membahas tentang masuk akal atau nggak masuk akal. Kalau ya, masuk akal, gini, Pak. Kalau masuk akal ini kan, kalau masuk akal kan di sini, ya kan? Ya. Di sini masuk akal. Nah, lawan katanya masuk akal apa? Lawan kata masuk akal tidak masuk akal. Ya sudah, berarti di mana lawan katanya? Di sebelah mana? Kalau di sini ini masuk akal, lawan katanya di sini di mana? Makanya saya tidak menggunakan lawan katanya. Saya menggunakan kata-kata masuk akal dan melampaui akal. Tunggu, Pak. Jadi bukan cuma dua, tapi ada tiga. Masuk akal, tidak masuk akal, dan melampaui akal. Saya menolak kalau dikatakan tidak masuk akal. Tapi melampaui akal saya terima gitu loh. Melampaui akal itu posisinya di mana? Saya tanya. Kita pelan-pelan ya, Pak. Ini batas akal manusia. Kalau di sini namanya masuk akal, ya. Kalau di sini masuk akal. Kalau di sini masuk akal. Kalau melampaui akal di sini. Nah, kalau tidak masuk akal di mana, Pak? Tidak masuk akal, tanganmu digenggamkan. Tidak masuk akal, tangan gini. Buat tinju ya, tobrokan. Gini. Tobrokan ya. Yang gini. Keras. Yang keras sampai remuk. Gini, udah keras ini. Gini. Ini mengenai posisi, Pak. Ini mengenai posisi. Gini loh, Pak ya. Dengerin ya, Pak. Ini mengenai posisi. Dengerin, Pak. Dengerin. Saya ajarin, Bapak ya. Ini mengenai posisi, Pak. Posisi orang yang masuk akal itu adalah ada di dalam batasan ini. Nah, ini masuk akal kan gitu. Nah, kalau saya ikutin Bapak nih, ini masuk akal. Ya, ini di sini teman-teman ya. Di bawah batuk saya ini ya. Di bawah batuk saya ini masuk akal, oke? Nah, kalau di atas batuk saya atau di rambut saya ke atas, ini disebut Pak Budi sebagai melampaui akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana posisi tidak masuk akal, Pak? Di antara dua posisi ini, bawah dan atas, di mana posisi tidak masuk akal? Tidak masuk akal itu tidak bisa dimengerti sama sekali sudah. Iya, di mana posisinya? Posisinya di mana? Tidak bisa digambarkan seperti itu. Saya sekarang kalau mau menjelaskan, dengar. Udah sama yang lain, Pak. Iya, maaf ya, Pak ya, kalau ada ketersinggungan ya, Pak. Aku orang Surabaya, Pak. Aku kapan-kapan dolen sama sampean oleh ya, Pak. Iya, boleh saja. Cuma Surabaya rumahnya. Aku mau Jakarta. Kuliahku nang Surabaya, Pak. Orang Surabaya kuliah mau Jakarta. Kuliahku Surabaya nang UNESA. Nah, kuliah nenek UNESA. Leres. Dalam? UNESA itu nek mana?
Loh, UNESA di mana? Bapak Surabaya pun di sini, kok gak ngerti UNESA? Siapa yang ngurusi universitas di mana? UNESA itu di ini loh Pak, di deket di Ketintang ada, di Lidah Kulon juga, di Lidah Wetan juga ada. Ada nemen toko omahku. Hah? Ada nemen toko omahku. Oh, aduh, nggih pun nek ngoten. Oke, ngapunten nggih Pak, nggih barangkali ada sesuatu yang nggak masuk akal dari saya. Mohon maaf, dilanjut saya teman-teman ya, lanjut. Ya. Ini ada Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Saya kasih contoh saja ya. Kalau Yesus sebelum berinkarnasi, sebelum inkarnasi ya, dia sungguh-sungguh Allah, 0% manusia. Ya. Nah itu kan masuk akal, kan tidak ada sesuatu yang sukar ya. Tapi yang jadi problem setelah dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia. Dan karena itu dia sekarang setelah inkarnasi dan seterusnya, dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Lah ini yang melampaui akal gitu loh. Ya, yang jadi pertanyaannya setelah dia naik kembali ke surga, apakah dia kembali 0% manusia atau tidak, Pak? Loh enggak, sejak dia inkarnasi dan seterusnya, dia itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Oh, jadi permanen ya, udah permanen jadinya. Iya. Kalau gitu Allahnya berubah dong. Bukannya ada lagu Allah tidak. Bukan, Allahnya enggak berubah, ketambahan. Oh, Tuhan Yesus tidak berubah. Tunggu, Tidak, jadi kalau Allahnya ketambahan tidak berubah. Kalau ketambahan Allahnya tidak dan berubah. manusianya itu harus dibedakan. Memang tidak bisa dipisahkan, Siap, tapi harus artinya- dibedakan. Artinya kita dapat Allahnya tidak pelajaran baru ya. berubah. Ketambahan Allahnya itu tetap punya nggak sifat-sifat berubah. ilahi penuh. Siap. Kalau gitu saya mau nanya nih Pak. Kita ini kan diciptakan sama Allah, betul tidak? Ya, Dengan segala keterbatasan manusia, bahkan akal kita terbatas, betul ya, tidak? ya. Oke. Dan saya yakin bahwa manusia tidak mungkin bisa mencari Allah karena kita terbatas, harus Allah yang menjelaskan dirinya kepada kita. Betul tidak? Bagus sekali, setuju saya. Nah, betul kan? Jadi dari dulu kan Allah menjelaskan siapa dirinya melalui perantara para nabi, betul tidak? Ya, Oke, selama ini Allah menjelaskan dirinya dengan sangat simpel, sehingga para nabi bisa menjelaskan kepada para manusia, mau dari yang bodoh sampai yang pintar, semua bisa ngerti siapa itu Allahnya. Kenapa tiba-tiba Allahnya berubah, menjelaskan sesuatu yang sangat ribet, yang menurut Pak Budi Asali tadi nggak bisa dijelaskan, karena melampaui akal. Kok jadi seperti itu, Pak? siapa bilang nabi-nabi menjelaskan simpel dan semua bisa mengerti? Ingat Buktinya ya, berhasil, Pak. konsep alat Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Tidak sejelas dalam perjanjian baru, tapi sudah ada Oh, dalam perjanjian lama. perjanjian Jadi lama sudah dalam- ada ya? ya, dalam perjanjian lama itu ada ayat-ayat, sekelompok ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Tapi Kenapa ada sekelompok ayat lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Saya berikan contoh masing-masing satu saja ya. Ulangan 6 ayat 4 itu Allah itu Esa. Ini ketunggalan. Tapi waktu dia mau menjadikan manusia, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pakai kata bentuk jamak. Dan yang seperti kata bentuk jamak ini banyak sekali. Jadi kalau ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan dan ayat-ayat menunjukkan kejamakan, ini tidak boleh salah satu dibuang. Dua-dua mesti diambil karena dua-dua adalah firman Tuhan. Oke, Dan simpelnya karena itu gini. karena itu kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang mengharmoniskan kedua kelompok ayat ini. Jadi bayang-bayang dari Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian lama. Cuma ya orang-orang Yahudi tidak ngerti dan banyak orang tidak Yahudi yang ngerti. nggak ngerti, Pak ya. Loh, orang Yahudi memang tidak ngerti. Bodoh orang Yahudi artinya. Nggak, cuman yang saya bingung gini Pak. Ya, cuman yang saya bingung kalau gitu Allahnya yang salah karena nyiptain kapasitas manusia punya akal yang terlalu rendah, atau kita yang terlalu bodoh untuk ngerti Tuhan, Pak? Yang mana nih? Sekarang gini, akal kita terbatas ya, karena kita ciptaan ya. Tuhan itu tidak terbatas, kamu setuju apa enggak? Setuju. Setuju ya. Iya. Sekarang kamu setuju apa enggak bahwa yang terbatas bisa mengerti total yang tidak terbatas? Masuk akal apa enggak? Kita akan serpihannya aja, Pak. Tuh, nanti dulu, ayo jawab saya.
Yang terbatas, otak kita yang terbatas ini cuma sak cepet ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Masuk akal apa enggak? Nggak mungkin bisa kita mengerti secara total. Nah ya, lah sekarang kalau Allahnya kamu kan gampang dimengerti, apa yang suka dimengerti. Makanya itu malah menurut aku tidak masuk akal. Itulah tapi kalau bedanya Allahnya kita aku, dengan kalian, Pak. itu enggak Kalau itu. kita tuh kan ada Itu enggak hal-hal itu yang melampaui akal. Itu Betul. justru yang masuk akal. Gini, jadi bedanya di sini Pak, di Islam kita clear Pak, ada sesuatu yang goib yang melampaui akal kita. Tapi Tuhan, Allah itu berhasil menjelaskan siapa dirinya. Kenapa? Kalau dia tidak berhasil menjelaskan siapa dirinya, artinya itu Allah yang geblek. Itu Tuhan yang geblek, yang nggak bisa menjelaskan siapa dirinya kepada pencipta. Sedangkan dia yang membuat. Ya, sama kayak Pak Budi Asali. Budi Asali tahu kapasitas anak Anda. Ya, anak Anda kapasitasnya mungkin cuma bisa mengerti sampai ke level ini. Terus Anda jelasin yang ribet-ribet. Itu Anda yang salah. Kenapa Anda jelasin yang ribet? Udah tahu anak Anda nggak akan sanggup. Tuhan maha mengetahui. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu kapasitas manusia itu seperti apa. Harusnya dia bisa menjelaskan, ya, yang paling pentingnya dulu ini apa nih? Poin-poinnya itu apa dulu? Baru selebihnya hal yang goib. Esensi utamanya kan. Nanti bisa dijelaskan kalau sudah masuk surga. Ya. Wah. Ya, ya, sekarang dalam dunia ini ya, dengan pengertian yang terbatas itu, ya mengerti kan terbatas, tidak bisa mengerti total. Itu sudah cukup bagi kami untuk mendapatkan keselamatan. Gini aja Pak Buas. Jadi nanti di surga baru kita melihat muka dengan muka gitu loh. Ya. Dan itu baru Allahnya itu menjadi jelas bagi kita bagaimana. Betul. Ya. Tapi orang Yahudi clear dari nabinya, ya, dari para nabi menjelaskan kepada mereka siapa itu Tuhannya. Oke, clear. Begitu juga dengan umat Muslim. Yang nggak clear ini kan kekristenan sampai hari ini masih bingung gitu. Ini Tuhan yang gimana nih? Jelasin. Yang nggak clear itu siapa yang bilang nggak clear? Saya clear. Oke, buktinya. Memang saya tahu nggak bisa mengerti total, tetapi saya clear dan apa yang bisa dimengerti Pak Budi saya Asali clear. clear. Terus saya dengar waktu Pak Budi Asali bilang pendeta Esra Soru itu sesat, agak sesat gitu. Artinya nggak clear dong dia. Saya guyonan, kok dia murid saya kok bisa. Oh, yang lain-lain itu semua artinya clear juga ya, nggak ada yang sesat ya? Oh, yang sesat banyak. Yang sesat banyak. Mungkin Nah, tadi kan bilang Kristen itu mau ditinjau pecah jadi 45.000 aliran, itu mau ditinjau positif bisa, negatif bisa. Sekarang kalau saya tanya kamu, kalau kamu misalnya mau masuk uang, kamu masuk uang yang berapaan? Ayo dijawab. Masuk uang yang berapaan? Hah? ada terima telepon. Gini Pak Budi, mungkin jawaban yang lebih elegannya itu gini. Saya belum selesai dengan dia. Oh, dia lagi terima telepon Pak. Sebentar. Iya, enggak apa-apa, tunggu aja. Udah balik. Oke, udah lanjut. Oke ya, kalau masuk uang yang berapaan? Masuk uang maksudnya? Kalau kamu mau memasukkan uang, kamu memasukkan uang yang berapaan? Yang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, atau 100 ribuan, atau uang receh 1000-an? Assalamualaikum. Saya akan masukkan Siap dokter. semua Pak. Menanggapinya Pak. Izinnya dokter. Siap itu. Hah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan masukkan yang Kalau semua masuk Pak. uang yang 1000-an lalu, hah? Iya, semua Pak, supaya nggak keciduk. Jadi jangan cuma satu jenis Pak. Kalau kamu palsu uang 1000-an, keuntunganmu berapa? Kalau Ya masuk nggak tahu uangnya modalnya 1 berapa, ribuan, Bapak nggak jelasin keuntunganmu kan modal banyak. nyetak uang palsunya berapa. Kan Bapak nggak bilang Hah? nyetak uang palsunya modalnya berapa tadi. Saya enggak bilang memang, tapi kita kan semua tahu, nyata uangnya enggak murah. Maksudnya ya karena mana murah. Kalau mau mirip lebih lagi, enggak murah lagi. Saya nggak pernah nyetak uang Udahlah, palsu, Pak, jadi nggak tahu. Kalau Pak Budi Asli kamu mungkin mau bisa masukkan berbagi. beling atau masukkan belian? Nggak boleh Pak nyetak uang palsu Pak. Nah, saya cuma tanya kok ini kan cuma pengandaian. Kamu enggak berani jawab toh? Enggak, yang kita palsukan semua. Nah, kalau kamu saya tahu Pak, jawabannya, cuma kamu enggak berani jawab. Enggak, 100.000 saya palsukan, 50.000 saya palsukan Pak. Yang Kalau paling sekali besar lagi. yang besar dipalsukan.
Jadi Kristen itu dipalsukan oleh setan karena Kristen itu yang paling berharga, Kristen itu yang paling benar, makanya dipalsukan jadi 445 ribu aliran. Oh, jadi kalau yang agama lain, banyak aliran itu gara-gara setan palsukan yang benar gitu menurut. Ya jelas setannya menyerang habis-habisan yang paling benar. Oh, setan kerjanya gitu, Pak? Loh, kalau enggak gitu gimana kerjanya dia? Saya tahu aku menyesatkan orang, Pak. Nah ya itu dengan memalsukan ajaran maka orang jadi sesat. Iya, dengan memalsukan ajaran tapi nggak memecah-mecah kayak gitu juga kali, Pak. Loh, kalau ajaran sudah dipalsukan ya mesti pecah dong. Oh, iya pecah. Sekarang tapi kan orang yang Unitarian, saksi Yehova, mana bisa bersatu dengan saya? Ajarannya semua beda. Oke, kalau gitu yang mana yang benar? Apakah Pak Budi Asali merasa dirinya udah paling benar? Iya. Anda yang paling benar? Iya. Jadi apa bedanya Anda dengan orang Kristen lain? Aliran saya paling benar. Saya tidak bilang sempurna ya, tapi paling benar. Kalau tidak paling benar ya saya sudah ganti aliran. Pak, benar tidak benar kan itu sudut pandang masing-masing. Nah, iya, tapi sudut pandang saya itu paling benar. Ya, sudut pandang Pak Budi Asali. Orang mau tidak percaya tentu terserah dia. Tapi fakta belum tentu, betul nggak? Bagi saya pasti. Oke, bagi Pak Budi Asali pasti. Tapi pembuktian nanti di surga, betul nggak? Enggak, pembuktian di dunia bisa. Pembuktian di dunia bisa. Gimana pembuktiannya? Suruh di orangnya yang tidak setuju aliran saya debat sama saya. Oh, artinya pembuktiannya dengan debat ya? Iya. Oh, boleh. Artinya Pak Budi Asali menerima tantangan dari semua denominasi, aliran-aliran kekristenan yang beda. Ajaran saya, ajaran Reform atau Calvinis. Itu ada jemaat. Siapapun boleh debat sama saya. Itu ada Bang Chandra, itu jemaatnya Pak Budi mungkin itu. Iya, memang saya jemaat. Masih jemaat saya. Oh, masih jemaat. Gimana pandangan jemaat terhadap diskusi ini, Pak? Ya, memang macam bilang Pak Budi itu memang melampaui akal karena sudah tertulis dalam Alkitab melampaui akal. Jadi macam yang diulas ya kan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Artinya anak yang tunggal, penguasa tunggal itu kan udah aku bilang turun ke dunia, penguasa tunggal. Arti penguasa tunggal itu maka dikatakan anak. Jadi anak mana? Anak Medan. Berarti dia dari Medan kan gitu. Itu pun dari surga. Penguasa dari surga itu yang tunggal turun ke dunia. Itu maksudnya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal. Yohanes 17:3. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu kalau kita mati sebelum datang kedatangannya Tuhan, kalau kita mati, kalau sudah sebelum kedatangannya datang dia sekarang, kita terangkat ke surga. Yesaya 46:29. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saya setuju. Siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan ayat itu. Ayo. Aku sehingga kami sama. Mau kamu apakan ayat itu sehingga menentang Kristen? Ayo coba. Saya setuju ayat itu. Begini Bang, boleh saya ngomong dulu sebentar Bang? Nanti dulu ayat itu dulu, bicara ayat itu dulu teruskan. Yesaya 46:5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan? Usah ayat yang lain, ayat itu dulu coba jelaskan bagaimana ayat itu menentang Kristen. Kami sama antara anak dan bapak, kalian bilang sama. Padahal bapak bukan anak dan anak bukan bapak. Jadi Yesus itu Allah lain gitu. Silakan. Sebelum kedatangan. Baik, makanya. Kalau Allah lain bagaimana bisa satu pribadi? Ya saya mengatakan seperti itu. Oke, keluar 8:10. Makanya kamu tidak mengerti Allah Tritunggal itu 3 pribadi tapi satu hakikat sehingga mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai Allah lain. Apakah Yesaya bukan Bibel Anda? Yesaya bukan apa? Apakah Yesaya? Memang udah beda zaman Pendeta Budi Asali. Anda nggak bisa lagi. Cara-cara Anda diskusi, ilmu-ilmu yang Anda ketahui itu sudah ketinggalan zaman dan kita sudah tahu semua gitu.
Yang namanya diskusi lintas iman ini terus berkembang dengan penemuan-penemuan data-data baru, ya, argumen-argumen baru, data-data sekuler penunjang yang lain gitu. Jadi data Anda itu udah kayak anak kecil bagi kami. Kelas Anda itu kelas anak kecil. Dan mungkin teman-teman bisa rasain ya. Coba kalian lihat buku pelajaran anak sekarang, yang anak SMP sekarang. Itu gila loh teman-teman. Saya lihat keponakan saya. Dia SMP sekarang. Saya lihat buku pelajarannya. Waduh, ini pelajaran yang kita pelajari waktu SMA. Waktu kita SMA kita pelajari itu, dan sekarang anak SMP sudah pelajari. Jadi memang generasi sekarang itu jauh lebih pintar. Ya, manusia terus menuju ke arah yang lebih baik, kan begitu. Secara ilmu pengetahuan ya. Kalau akhlak beda cerita. Kalau akhlak kan tergantung dengan agama. Itulah kenapa agama ini harus yang jadi tiang utama. Kalau kita bicara ilmu, ya, Budi Asali saya katakan sudah ketinggalan. Zaman dulu oke lah dia, tapi zaman sekarang udah nggak bisa. Jadi bukan faktor dia sudah tua tambah tumpul ya, kemampuannya sudah tumpul, enggak. Tapi memang orang-orang sekarang jauh lebih smart dalam diskusi, karena data-data Anda itu sudah kami kuasai. Pertanyaan Budi Asali, terus apa yang dia ketahui, kami sudah lebih tahu. Itulah kenapa Budi Asali akan terus babak belur. Ya mungkin kalau ketemu orang yang baru belajar diskusi, baru belajar debat, lintas iman ini, ya mungkin dia bisa. Ya, mungkin dia bisa gitu. Kalau nggak sanggup. Sama kayak Wak Donat gitu. Zaman dulu Wak Donat oke. Tapi zaman sekarang dia cuma dianggap sebagai kroco. Cuma dianggap sebagai ya untuk batu lompatan lah. Untuk orang yang baru belajar debat. Ya, orang baru belajar debat untuk lawan sparringnya, untuk lucu-lucuan, nah cocok Wak Donat. Begitu juga dengan pendeta Budi Asali. Udah nggak zamannya. Ya, kalian bisa lihat ya. Sedih loh saya lihatnya gitu. Ini dulu seorang pendeta besar yang terkenal gitu. Sekarang malah benar-benar harus main kelas bawah udah. Ya, seorang yang dulunya main di kelas atas gitu kan. Kalau kita ibarat petinju, ini dulu dia juara ya, mainnya itu dari kelas internasional, tiba-tiba sekarang main di kelas antar kampung gitu. Karena udah nggak bisa lagi, udah beda. Ya, itulah yang dialami oleh pendeta Budi Asali. Dan suka tidak suka dia harus menerima itu, kecuali dia update diri, kecuali dia mulai ya belajar lagi supaya tambah pintar, supaya mulai banyak informasi yang dia terima. Nah, mungkin dia akan bisa bersaing. Ya, jadi semua kembali ke pendeta Budi Asali. Tapi kalau untuk saat ini saya amati ya sebagai pengamat diskusi lintas iman bahwa dia sudah ketinggalan zaman, ya, harus diupdate banyak hal. Kalau enggak dia akan digilas, nggak kelasnya ya. Kalian bisa lihat saat kita sampaikan terdiam dan hanya bisa iyakan, karena memang nggak sanggup dia untuk membalas argumen tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman mungkin ini jadi pelajaran. Dan itu juga sama dengan pendeta-pendeta yang lain yang pernah diskusi dulu. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Mereka tuh sudah ketinggalan lah. Ya, termasuk Mel Atok dan sebagainya. Jadi jangan kalian berharap nanti kalau pendeta Mel Atok debat dia akan luar biasa. Enggak, dia nggak akan apa-apa. Ya, pendeta Mel Atok itu punya jadwal janji debat dengan Kodondi yang akan terrealisasi insya Allah. Sekali lagi, insya Allah setelah pemilu. Ya, mungkin di bulan 4 atau bulan 5. Ya, kita nantikan saja debatnya. Dan kita akan hadir di situ untuk meliput langsung. Ya, saya kemarin nanya sama Kodondi, kira-kira kapan nih kok? Ya mungkin bulan 4, bulan 5, Kodondi bilang. Jadi sekarang tergantung Esra Sorunya berani nggak. Jangan nanti Esra Soru jadi ayam sayur ya, tiba-tiba nggak berani muncul. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata kita ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.